Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Mantan Istriku yang Disantet Istri Baruku. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Tiga bulan sudah sejak perceraian itu, tapi Mbak Tari masih saja duduk di kursi kayu depan rumah ibunya. Matanya menatap kosong ke arah rumah seberang. Rumah itu dulu miliknya dan Karman. Sekarang sudah ditempati perempuan baru yang Karman nikahi tidak lama setelah mereka resmi bercerai. Rumah itu seperti hantu yang tiap hari menatap balik ke arah Tari, seolah mengingatkan dia pada sesuatu yang belum selesai. "Ibu, rumah itu kosong terus ya?" tanya Tari pelan sambil memeluk lututnya. "Ndak kosong, Tar. Cuma tirainya yang ditutup terus. Orangnya ada. Si Lestari itu." Tari diam, namun itu membuat kepalanya langsung berat. Lestari, perempuan yang jadi penyebab retaknya rumah tangganya, perempuan yang dulu ngaku cuma teman kantor Karman, tapi sekarang sudah jadi istri sah. Ibu Tari menaruh segelas teh hangat di dekat anaknya, lalu duduk pelan. "Kamu masih kepikiran toh?" Tari hanya menggeleng, tapi jelas-jelas wajahnya lesu, matanya cekung, pipinya makin tirus, badannya makin kurus. Belakangan ini Tari sering mual, sering muntah, apalagi kalau malam hari. Beberapa kali mimpi aneh datang bertubi-tubi. Ada bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di pojok kamar. Ada juga suara yang berbisik-bisik di telinga, dan kadang ia merasa seperti ada yang duduk di atas dadanya saat tidur. "Apa kamu udah periksa ke dokter?" tanya ibunya lagi. "Udah, katanya cuma masuk angin, kecapean. Tapi kok ya rasanya aneh, Bu. Badanku kadang panas dingin, tapi gak demam. Kadang aku kayak mimpi, tapi sadar. Aku bisa lihat semua, tapi gak bisa gerak." Ibunya diam, tapi mulai merasa khawatir. Beberapa kali ia juga mendengar Tari mengigo tengah malam, manggil-manggil nama Karman, atau menyebut sesuatu yang tidak jelas. Pernah sekali ibunya terbangun karena suara teriakan Tari. Saat itu Tari duduk di lantai kamar, menangis, dan bilang kalau ada yang masuk ke perutnya. Siangnya Bu Minah, tetangga sebelah, datang menjenguk. "Bu Tari, si Tari ini mukanya pucat terus. Ndak makan, ndak keluar rumah, kurus. Jangan-jangan apa, Bu?" tanya Ibu Tari. "Ndak enak ngomongnya, tapi saya dengar-dengar Lestari itu sering ke arah hutan kecil di belakang pasar. Malam Jumat Kliwon kemarin, bawa ayam hitam, bawa dupa, terus pulang lewat tengah malam. Itu kata si Lastri yang jual gorengan." Ibu Tari menelan ludah. Ia tahu betul tempat yang disebut itu memang sering jadi lokasi orang minta pesugihan atau minta sesuatu ke orang pintar. Tapi ia masih berusaha berpikir positif. Barangkali itu cuma gosip. Barangkali Lestari memang aneh, tapi bukan berarti menyantet anaknya. Malam itu Tari kembali mimpi buruk. Ia terbangun dengan peluh dingin, nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Ia berjalan ke kamar mandi dengan kaki yang lemas, perutnya mual. Ia jongkok di depan kloset, memegangi perutnya. Dari dalam mulutnya keluar muntahan yang tidak biasa. Awalnya seperti cairan kuning pahit, lalu keluar sesuatu yang seperti gumpalan. Ia menarik nafas dalam-dalam, matanya terbelalak. Di dasar kloset terlihat gulungan rambut panjang, basah dan lengket. Ada serpihan seperti kawat atau beling tipis yang ikut keluar bersama muntahan itu. Tari menjerit kecil, tubuhnya gemetar. "Ibu, Bu." Ibu Tari segera berlari ke kamar mandi, membuka pintu yang tidak dikunci. "Astagfirullah, Tari,
Kamu kenapa? Tari hanya menunjuk ke kloset. Air matanya turun, wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai dingin. Ibu, itu rambut siapa, Bu? Dari perutku barusan keluar. Ibu Tari menutup mulutnya sendiri. Setelah kejadian muntah rambut itu, ibunya menyuruh Tari untuk periksa ke dokter. Tapi Tari menolak. Ia merasa dokter biasa tidak akan bisa menjelaskan kenapa rambut dan beling bisa keluar dari mulutnya. Ia memilih diam di rumah, mengurung diri di kamar, makan sedikit, tidur tidak tenang, dan hampir tiap malam keringatnya bercucuran. Di seberang rumah, Bu Mina yang tinggal persis di samping rumah Karman mulai sering duduk di depan jendela. Matanya tajam mengamati rumah itu. Ada sesuatu yang bikin dia gak tenang sejak Lestari tinggal di sana. Bu, kamu lihat si Lestari semalam? Tanya suaminya Pak Dul sambil ngopi. Lihat, pulang jam 2 malam. Tapi tangannya bawa buntelan kain hitam dari arah kebun belakang. Aku lihat sendiri dari jendela, jawab Bu Mina pelan. Mungkin habis belanja atau apalah, balas Pak Dul. Jam segitu belanja di mana, Pak? Lagian kemarin juga aku lihat dia keluar rumah pas malam Jumat, pakai baju serba hitam, terus jalannya pelan banget, seolah nunduk tapi bawa sesuatu. Aku curiga. Pak Dul diam. Bu Mina lanjut cerita ke tetangga yang lain. Besoknya gosip itu sudah menyebar ke seluruh RT. Orang-orang mulai berbisik kalau Lestari itu bukan perempuan biasa. Ada yang bilang dia punya isian. Ada juga yang bilang dia pernah datang ke rumah Mbah Sarmo, dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Cerita beralih ke Tari. Sudah 2 hari ini Tari gak keluar kamar. Wajahnya makin pucat dan matanya selalu kelihatan capek. Malam harinya ia minta ibunya tidur di kamar sebelah karena takut mengganggu. Ibu Tari setuju. Tapi sebelum tidur ia sempat menyalakan bacaan ayat kursi dari ponsel dan menaruhnya di dekat bantal Tari. Tengah malam ia terbangun, udara terasa dingin. Ia membuka mata perlahan. Kamar gelap meski lampu tidur menyala. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar samar. Saat menoleh ke arah lemari, Tari melihat sesuatu. Ada bayangan hitam duduk jongkok di pojok kamar. Kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai sampai lantai. Tari menahan nafas, ia pikir itu halusinasi. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu masih ada. Tari menutup mata erat-erat, tubuhnya gemetar. Ia membaca dalam hati apa saja yang dia ingat. Ayat pendek, zikir, tapi mulutnya terasa terkunci. Tangannya dingin, lalu perlahan-lahan suara lain muncul. Suara seperti kuku yang menggaruk kayu. Suara itu datang dari kolong ranjangnya, pelan, terus berulang. Tari tidak berani bergerak. Suara itu semakin keras, seperti seseorang sedang mencakar lantai kayu di bawah kasur. Tari ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di leher. Matanya panas, air mata mulai keluar, tubuhnya kaku. Ia hanya bisa memejam sambil berharap semua ini segera berhenti. Tari akhirnya mengalami demam tinggi dan muntah darah. Badannya panas, tapi tangannya dingin. Bibirnya pecah-pecah, dan matanya tampak kosong. Pagi itu, ia tidak sadarkan diri selama beberapa menit, membuat ibunya panik dan langsung membawanya ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter bilang kondisi Tari normal. Tidak ada infeksi, tidak ada gejala tipes, tidak juga DBD. Bahkan darahnya terlihat bersih. Tapi kok bisa muntah darah, Dok? Tanya ibu Tari gelisah. Kalau dari hasil lab, semua normal, Bu. Mungkin stres berat atau psikosomatis. Disarankan istirahat total. Ibu Tari hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia tahu, ini bukan sakit biasa. Malamnya, setelah Tari pulang dan mulai sadar, ia minta mandi. Tubuhnya lengket, seperti habis berkeringat semalaman. Ibu Tari menyiapkan air di kamar mandi belakang. Saat Tari membuka tutup bak mandi,
Air di dalamnya seperti keruh. Ia celupkan tangan dan merasa ada sesuatu yang tajam. Ia mengambilnya pelan-pelan. "Bu, ini apa?" teriaknya dari kamar mandi. Ibu Tari masuk dan melihat tangan anaknya memegang pecahan beling kecil, masih basah, tajam. Di dasar bak ada beberapa serpian lain, mengambang seperti baru dilempar tadi malam. "Loh, siapa yang naruh ini?" tanya Ibu Tari kaget. Tari menatap ibunya. Matanya penuh rasa takut. "Aku gak ngerti, Bu. Tapi rasanya dari kemarin kayak ada yang ngikutin." Ibu Tari menutup pintu kamar mandi. Ia menarik nafas panjang. Malam itu setelah sholat Isya, ia memberanikan diri pergi ke rumah Pak Hasim, mantan guru ngaji waktu Tari masih kecil. Ia tahu, meski sudah tua, Pak Hasim sering diminta warga untuk bantu orang yang kena gangguan makhluk halus. Setelah mendengar cerita, Pak Hasim mengangguk pelan. "Kalau sudah muntah rambut, muntah darah, terus sekarang beling di air, kemungkinan besar itu kiriman, Bu." "Maksudnya santet?" "Iya, tapi ini bukan sembarang santet. Saya curiga yang dikirim ke Tari itu makhluk bernama Genderuwo Pengeret. Dia jin penghisap darah. Biasanya dikirim untuk menyiksa pelan-pelan, bikin tubuh rusak dari dalam." "Terus bisa disembuhkan, Pak?" "Kita coba dulu ya, Bu. Saya datang nanti malam. Tapi tolong siapkan air putih 1 gayung dan daun kelor 2 lembar dan bacaan surat Yasin. Biar saya yang pimpin doa." Malam itu, pengajian kecil digelar di ruang tengah rumah. Hanya ada Pak Hasim, Ibu Tari, dan 2 tetangga yang diminta ikut membantu. Tari duduk lemas di pojokan, matanya sayu, dan tubuhnya dibungkus selimut. Pak Hasim mulai membaca dengan suara pelan, ayat-ayat pendek dan bacaan khusus yang ia ulangi 3 kali. Air di gayung diletakkan di depan Tari. Tiba-tiba, lampu ruang tamu meredup. Angin dari jendela terasa lebih dingin. Tari mulai menggigil, bibirnya bergetar. Ia menunduk, lalu mengangkat wajah pelan-pelan. Wajahnya berubah tegang. Dia datang," bisik Tari lirih. Pak Hasim segera menutup doa dan menyuruh semua orang tetap duduk tenang. "Astagfirullah, jangan panik, baca istighfar, jangan lihat ke belakang." Tapi semua orang langsung menoleh saat terdengar suara kayu berderak dari arah kamar belakang. Pintu kamar Tari terbuka sendiri, angin dingin keluar dari dalam. Ibu Tari memejamkan mata. Tari mulai menangis tanpa suara, lalu terdengar langkah kaki berat, seolah seseorang atau sesuatu berjalan dengan telapak besar. Di ujung lorong sosok tinggi hitam muncul, besar, rambutnya gimbal, matanya merah menyala, tubuhnya seperti berbulu. Ia berdiri diam, lalu perlahan mendekat. "Jangan dilawan, biarkan saya yang hadapi," kata Pak Hasim tegas sambil berdiri. Makhluk itu berdiri di lorong dekat kamar Tari, tinggi, besar, hitam, dan matanya merah. Semua yang ada di ruangan tengah langsung membeku. Hanya suara Pak Hasim yang tetap terdengar, terus membaca ayat-ayat suci sambil berdiri menghadang sosok itu. Tapi makhluk itu tidak takut. Ia justru menoleh ke arah Tari yang duduk gemetar di pojok ruangan. "Bu, anak ibu ini udah diikat kuat. Saya cuma bisa netralisir sementara. Tapi kalau tali santetnya masih nyambung, nanti bisa balik lagi," kata Pak Hasim usai makhluk itu perlahan-lahan menghilang. Ibu Tari hanya mengangguk. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Lampu semua kamar dibiarkan menyala. Tari diam saja, tidak mau bicara. Sesekali dia melirik ke arah lorong kamar, takut makhluk itu muncul lagi. Besok paginya, Bu Mina datang lagi. "Saya tahu satu orang yang mungkin bisa bantu," katanya pelan. "Namanya Mbah Remuk. Tapi tempatnya jauh, di ujung kebun yang arah ke barat desa." Ibu Tari langsung mengajak Tari berangkat siang itu juga. Mereka naik sepeda motor pelan-pelan menyusuri jalan setapak. Ujungnya adalah rumah panggung kecil, dikelilingi pohon jati.
Tidak ada papan nama, tidak ada pagar, tapi di depan rumah ada sesajen bekas dengan bunga-bunga yang sudah layu. Mbah Remuk keluar dari balik pintu. Laki-laki tua, rambutnya panjang, jalan pelan, tapi sorot matanya tajam. Anak ini sudah lama dibuntuti, katanya langsung begitu melihat Tari. Ibu Tari kaget. Bapak tahu? Saya bisa lihat bekas ikatannya di belakang leher, di perut, dan di kaki kanan. Itu bukan kiriman orang biasa. Tari mulai menangis, badannya lemas. Ia duduk di tikar bambu dengan kepala tertunduk. Siapa yang kirim, Mbah? Tanya ibunya. Orang yang dekat sama bekas suaminya, jawab Mbah Remuk singkat. Saya nggak bisa sebut nama, tapi anak ini dimasukin raja dari darah haid, rambut, dan potongan foto. Sudah diikat lewat boneka tanah yang dikubur di bawah pohon kering. Kalau bonekanya nggak dibakar, jin yang dikirim nggak akan putus. Tari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mulai gemetar lagi. Ibu Tari memegang pundaknya, mencoba menenangkan. Kalau kita bakar bonekanya, anak saya sembuh, Mbah. Bisa, tapi harus dengan syarat. Dan saya butuh waktu cari letak kuburannya. Besok malam saya datang ke rumah. Sementara, anak ini jangan ditinggal tidur sendiri. Dan jangan buka jendela malam-malam. Mereka pulang menjelang maghrib. Langit sudah gelap saat motor mereka melintasi kebun. Di kejauhan terdengar suara ayam berkokok, padahal belum waktunya. Malamnya, Ibu Tari menaruh kasur di ruang tengah. Tari tidur di sana, tapi tetap saja jam 2 malam ia bangun mendadak. Bu, ada suara dari luar, bisiknya. Ibu Tari diam, lalu mereka berdua mendengar jelas ada suara tangisan. Bu, itu suara siapa, Bu? Tanya Tari dengan nafasnya yang tercekat. Ibu Tari berdiri pelan, berjalan ke jendela. Tapi sebelum sampai lampu ruang tengah padam sendiri, gelap. Tari berteriak. Ibu, ada yang berdiri di depan pintu belakang. Malam itu tidak ada yang berani membuka pintu belakang. Suara tangisan dari arah belakang rumah pelan-pelan hilang sendiri. Tapi udara dingin terasa sampai subuh. Tari tidur sambil memeluk ibunya. Matanya bengkak karena kurang tidur. Esok harinya, Pak De Tari yang tinggal di kampung seberang datang menjenguk. Setelah mendengar cerita dari ibunya, dia langsung menyarankan agar Tari dibawa ke rumahnya untuk sementara waktu. Kalau terus di sini, takutnya gangguan itu makin kuat. Di tempat saya kan agak ramai, banyak orang, kata Pak Dewarto. Mereka berangkat sore itu juga. Rumah Pak Dewarto berada di pinggir pasar desa lain. Tidak terlalu besar, tapi cukup tenang dan terang. Ada anak-anak kecil tetangga yang sering main di halaman. Tari tampak sedikit lebih tenang, tapi matanya masih sayu. 2 hari pertama tidak ada kejadian aneh. Tari mulai bisa makan, meski sedikit. Malam pun ia bisa tidur meski masih terbangun beberapa kali. Tapi di hari ketiga, mulai muncul hal-hal aneh lagi. Saat mandi pagi, Tari berteriak dari kamar mandi. Pade, Bude, darah. Pade, ini darah. Pak Dewarto dan istrinya bergegas masuk. Di lantai kamar mandi ada bekas darah merah segar. Tidak banyak, tapi cukup membuat panik. Tari mengaku tidak sedang datang bulan dan tidak ada luka di tubuhnya. Mereka periksa, hasilnya nihil. Jangan-jangan gangguan itu ikut, kata Pak Dewarto sambil gelisah. Malamnya Tari mengeluh dadanya sesak, tubuhnya panas, wajahnya memerah, lalu berubah jadi biru kehitaman. Ia mengiku dalam tidur, menyebut nama-nama aneh, bahkan beberapa kali tertawa sendiri. Dia kerasukan ya? Tanya Bu Derina sambil ketakutan. Pak Dewarto segera menghubungi Pak Hasim lewat telepon. Keesokan malamnya Pak Hasim datang bersama seorang temannya. Mereka membaca doa dan memberikan air putih yang sudah dibacakan doa, tapi tidak banyak membantu. Malam keempat Tari tiba-tiba kejang.
Tubuhnya kaku, matanya putih, lidahnya menjulur panjang, dan dari mulutnya keluar darah hitam yang kental. Suara tangisan tiba-tiba terdengar dari dapur. Ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa, tapi kursi plastik yang ada di sana seperti habis dipakai untuk duduk. Dinginnya terasa saat disentuh. "Aku gak kuat, Pak D," ujar Tari dengan suara pelan keesokan harinya. "Aku ngerasa kayak ada yang menempel di dalam tubuhku." Pak Dewarto dan istrinya hanya bisa menangis pelan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malamnya mereka sepakat mengurung semua pintu dan jendela. Lampu diterangi semua, tapi gangguan makin menjadi. Jam 2 malam Tari bangun sambil menjerit. Ia menunjuk ke pojok kamar. Itu dia, dia lagi ngeliatin aku." Semua orang berlarian ke kamar Tari. Di pojok ruangan, samar-samar terlihat sosok gelap berdiri membelakangi mereka. Besar, diam, tapi auranya bikin semua merinding. Bu Derina sampai jatuh terduduk. Tari mendadak bangkit, matanya kosong. Ia berjalan pelan ke arah sosok itu, tapi sebelum sempat menyentuh, ia terjatuh pingsan. Pagi itu Tari belum juga sadar. Nafasnya berat, kulitnya mulai muncul bercak-bercak kehitaman, dan tubuhnya dingin seperti es. Bu Derina sudah menangis sejak subuh, sedangkan Pak Dewarto mondar-mandir di depan pintu rumah. Gelisah, tak tahu harus melakukan apa. Akhirnya mereka sepakat membawa Tari pulang ke rumah ibunya di Karangpetung. Di sisi lain, Karman mulai gelisah. Sudah seminggu ini ia tidak bisa tidur nyenyak. Lestari juga makin sering diam dan murung. Seringkali ia keluar malam tanpa alasan jelas. Kadang pergi tanpa pamit. Pulang saat adzan subuh, wajahnya pucat dan matanya merah. "Mau kemana lagi?" tanya Karman suatu malam. "Udah, gak usah banyak tanya. Aku cuma cari udara," jawab Lestari ketus. Karman menahan diri, tapi malam itu ia sengaja mengikutinya dari jauh. Lestari naik motor ke arah kebun belakang desa, daerah yang tidak ada lampu jalan, hanya semak-semak dan pohon bambu. Karman mematikan motornya sebelum masuk ke kebun. Ia berjalan kaki. Ia melihat Lestari berhenti di depan gubuk reot. Ia membawa buntelan kain hitam. Dari kejauhan Karman melihat dengan jelas. Lestari membuka kain itu. Isinya boneka dari tanah liat. Ada rambut, potongan kuku, dan bekas darah kering. Lestari mulai membaca sesuatu. Tangannya gemetar. Lalu ia menyiram boneka itu dengan darah ayam. "Apa-apaan ini?" gumam Karman pelan. Tapi kakinya terpleset di tanah becek. Suara ranting patah membuat Lestari menoleh cepat. Tapi saat Karman coba mundur, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Ia ambruk, matanya gelap. Saat Karman sadar, ia sudah berada di tanah lapang. Tubuhnya seperti digulingkan ke atas daun-daun kering. Di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa, tapi ia mencium bau anyir yang sangat kuat. Ia buru-buru bangkit dan lari pulang. Sesampainya di rumah, Lestari sudah lebih dulu sampai, duduk di dapur, mencuci tangan. Tapi Karman tahu, tangan itu bau darah. "Malam itu, kamu ke gubuk itu ya?" tanya Karman langsung. "Ngapain nanya begitu?" "Aku lihat kamu. Aku lihat boneka itu. Kamu ngapain sih sebenarnya? Kamu kirim sesuatu ke Tari ya?" Lestari berdiri, matanya merah. "Kalau dia gak ganggu hidup kita, aku gak bakal lakuin itu semua. Kamu kira aku gak tahu? Tiap malam kamu sebut-sebut nama dia waktu tidur." "Aku cuma mimpi," bentak Karman. Lestari menangis, tapi tangisannya bukan sedih. Lebih seperti marah yang ditahan terlalu lama. "Aku capek, Man. Dia selalu muncul di mimpi. Bahkan waktu kita berduaan, wajahnya yang aku lihat. Kamu pikir aku bisa tenang?" Karman terdiam. "Tapi kenapa kamu harus nyakitin dia?" tanya Karman pelan. "Karena kamu belum sepenuhnya melupakan dia. Karena kamu masih cinta dia." Karman tertunduk. Ia sadar, mungkin Lestari benar. Malam itu Karman tidak bisa tidur. Ia termenung di teras. Lalu ia dengar suara motor berhenti di depan rumah. Pak Dewarto turun bersama Ibu Tari. Wajah mereka panik. Tari sekarang di rumah. Keadaannya parah. Tubuhnya penuh luka.
Lidahnya panjang menjulur terus, matanya kosong. Kata ibunya sambil terisak. Karman tak berkata apa-apa. Mau kamu jenguk, jenguklah. Mau kamu biarin, itu urusan kamu. Tapi kamu tahu betul, ini semua bukan karena sakit biasa. Karman tidak bisa tidur sejak malam itu. Bayangan perempuan yang berdiri di pojok kamar seperti menempel di kepalanya. Walau lampu sudah dinyalakan, rasa merindingnya tetap ada. Ia merasa bersalah. Ia tahu semua ini salahnya karena memilih diam, karena membiarkan Lestari melakukan yang tidak-tidak, karena tidak menegur sejak awal. Pagi harinya kabar buruk datang. Tari koma. Ibu Tari menghubungi lewat telepon. Suaranya gemetar. Kondisinya makin parah. Lidahnya gak bisa masuk. Bibirnya sobek. Badannya menghitam. Tangannya dingin kayak mayat. Karman tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menatap lantai kosong. Lestari keluar dari dapur, membawa gelas air, dan melihat wajah suaminya. Kamu gak bisa ngapa-ngapain juga, kata Lestari datar. Dia mau mati, Les, ucap Karman lirih. Dan itu bukan urusan kita lagi. Karman berdiri. Tapi dia mati karena kita. Lestari meletakkan gelasnya di meja. Suaranya mulai naik. Kamu tuh kenapa sih? Udah, Tari itu masa lalu. Kamu sekarang suami aku. Kenapa bela-bela dia? Aku gak bela siapa-siapa. Aku cuma gak bisa diam lihat orang sengsara gara-gara kita. Lestari mendesis. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sementara itu di rumah ibunya Tari, suasana mencekam. Tari masih terbaring di kasur ruang tengah. Dokter tidak bisa berbuat banyak karena kondisi Tari sudah tidak merespon. Detak jantungnya pelan, matanya terbuka sedikit, tapi kosong. Basim datang lagi ditemani Mbak Remuk. Mereka duduk di dekat kepala Tari dan mulai membaca doa. Air bacaan disiram ke wajah dan tubuh Tari, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Bahkan saat adzan maghrib terdengar, tubuh Tari justru makin membiru. Jinnya belum pergi, kata Mbak Remuk pelan. Dia masih nempel, tapi tubuh ini sudah gak kuat. Ibu Tari hanya bisa menangis. Malam itu tepat saat jam menunjukkan pukul 9, Tari mengeluarkan suara seperti cekikan pelan. Tubuhnya bergerak sendiri, lalu lidahnya menjulur keluar makin panjang, wajahnya membiru, kemudian hitam seperti arang. Bau menyengat muncul dari tubuhnya, bukan bau keringat, tapi seperti bangkai. Pak Asim langsung berdiri. Innalillahi, dia sudah pergi. Ibu Tari jatuh terduduk, tangisnya pecah. Kenapa anak saya? Kenapa setega ini orang yang lakuin? Jenazah Tari dibaringkan, tapi ketika dimandikan air berubah warna jadi merah keruh. Saat dikafani beberapa bagian tubuhnya sulit diluruskan, kaku. Lidahnya masih menjulur, tak bisa masuk ke mulut. Petugas jenazah sempat ragu, tapi tetap melanjutkan. Keesokan harinya Tari dimakamkan, tapi saat jenazah hendak dimasukkan ke liang, terjadi hal ganjil. Tanah di dalam liang basah seperti habis diguyur air. Padahal hujan tidak turun semalaman. Ketika jenazah diturunkan, tali pengikat mendadak putus sendiri. Satu sisi papan nisan terguling sendiri. Semua orang yang hadir terdiam, hanya suara angin yang terdengar kencang. Langit tiba-tiba mendung. Pak Asim hanya berbisik pelan. Kalau kirimannya gak dicabut, arwahnya gak akan tenang. 2 hari setelah Tari dimakamkan, Lestari mulai merasakan sakit di seluruh tubuh. Awalnya demam biasa, tapi lama-lama muncul ruam merah di leher dan punggung. Malam-malam ia selalu terbangun, nafasnya ngos-ngosan, rambutnya mulai rontok segenggam. Lalu setiap kali mandi, saluran air kamar penuh rambut panjang hitam. Karman hanya bisa melihat dari jauh. Lestari mulai berubah, tak lagi bicara, sering melamun, dan setiap malam menjerit ketakutan. Aku mimpi dia, Man. Tari berdiri di ujung ranjang, bajunya putih, tapi basah darah. Dia bawa pisau, dia ngeliatin aku terus. Aku gak bisa tidur, aku gak bisa. Karman terdiam. Sejak pemakaman itu, rumah mereka memang tidak sama lagi.
Pintu kamar sering terbuka sendiri. Lampu kadang padam pada listrik normal. Bau anyir muncul tiap malam. Suara bisikan dari balik dinding. Lestari makin parah. Tubuhnya dipenuhi luka. Tapi tak ada satupun yang tahu siapa yang melukainya. Ia mulai mencakar dirinya sendiri. Suaranya jadi serak. Kadang berbicara sendiri, menyebut nama Tari sambil tertawa kecil. Aku gak mau mati, Tari. Aku gak mau mati. Warga mulai curiga suara-suara dari rumah Karman terdengar aneh tiap malam. Ada yang bilang lihat bayangan perempuan duduk di genteng. Ada juga yang melihat Lestari jalan kaki tengah malam ke arah kebun yang dulu jadi tempat ritual. Sampai akhirnya dalam kondisi panik dan ketakutan, Lestari mengaku sendiri ke kepala desa dan polisi. Ia bilang pernah meminta tolong ke orang pintar. Ia mengaku menyimpan boneka tanah, rambut, darah, dan foto Tari untuk menyakiti. Aku minta maaf. Aku salah. Tolong hentikan dia. Dia terus datang. Pengakuan itu bikin heboh warga. Warga ramai-ramai mendatangi kubu kecil di ujung kebun. Mereka bakar tempat itu. Semua benda yang ditemukan di dalam ikut terbakar. Setelah api padam, bau aneh menyebar. Ada yang bilang bau bangkai, ada juga yang bilang suara perempuan menangis terdengar dari gubuk itu. 3 hari setelah itu, Lestari ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya tergeletak di lantai, penuh luka yang sangat mengerikan. Matanya terbuka, tangannya mencengkram lehernya sendiri, rambutnya hampir habis. Karman lumpuh bicara selama beberapa bulan. Ia hidup sendiri, mengunci semua pintu dan jendela. Setiap malam ia duduk di pojok ruang tamu dengan mata kosong. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab jika diajak ngobrol, hanya diam. Orang bilang arwah Tari akhirnya tenang setelah Lestari meninggal. Tidak ada lagi suara tangisan, tak ada bayangan putih di genteng. Rumah Ibu Tari kembali sepi, damai, tidak ada mimpi buruk. Tapi warga masih ingat satu hal, setiap malam Jumat Kliwon, ada bau bunga melati dari kuburan Tari. Dan kadang 1-2 orang bilang melihat sosok perempuan duduk di atas batu nisan, diam, tapi matanya seperti sedang menatap ke dalam hati orang-orang yang pernah menyakitinya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.